Di sebuah desa kecil, ada seorang wanita bernama Bu Siti yang sudah lama bekerja sebagai pemandu jenazah. Ia dikenal baik hati dan selalu menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Suatu hari, ia mendapatkan kabar bahwa ada seorang gadis bernama Rina meninggal mendadak. Rina masih muda, baru berusia 20 tahun. Warga desa mengatakan bahwa ia sakit keras selama beberapa minggu sebelum akhirnya meninggal. Namun, ada satu hal yang aneh sebelum meninggal. Rina sempat berteriak-teriak seperti orang ketakutan dan mengatakan, "Aku belum mau mati, jangan bawa aku." Orang-orang mengira itu hanya halusinasi karena sakitnya. Tapi, setelah Rina dimakamkan, kejadian aneh mulai terjadi. Malam pertama, suara dari peti mati. Malam setelah pemakaman, seorang warga yang rumahnya dekat kuburan mendengar suara aneh. Awalnya, ia mengira itu suara angin, tapi lama-kelamaan terdengar seperti suara orang menangis. Suara itu samar dan menyayat hati, seolah-olah berasal dari dalam tanah. "Please, tolong keluarkan aku." Warga itu ketakutan dan langsung menutup jendela. Tapi keesokan harinya, cerita tentang suara tangisan itu menyebar ke seluruh desa. Beberapa orang yang melewati kuburan malam itu juga mengaku mendengar suara yang sama, namun tidak ada yang berani memastikan dari mana asalnya. Malam kedua, mimpi buruk Bu Siti. Bu Siti yang memandikan jenazah Rina tiba-tiba mengalami mimpi aneh. Dalam mimpinya, Rina berdiri di tepi kuburan dengan wajah pucat dan mata penuh air mata. "Bu, tolong aku. Aku masih hidup waktu dikubur." Bu Siti terbangun dengan napas tersenggal. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Keesokan harinya, ia menceritakan mimpinya kepada kepala desa. Kepala desa yang juga mendengar cerita tentang suara tangisan di kuburan mulai merasa curiga. Setelah berdiskusi dengan beberapa orang tua di desa, akhirnya mereka sepakat untuk membongkar makam Rina demi memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Makam dibuka, kebenaran yang mengerikan. Pagi itu, warga berkumpul di kuburan. Dengan izin keluarga, makam Rina mulai digali. Saat cangkul mengenai peti, beberapa orang mulai merasa merinding. Ada sesuatu yang tidak beres. Begitu peti dibuka, semua orang yang hadir langsung membelalakan mata dan beberapa bahkan mundur ketakutan. Di dalam peti, jenazah Rina berubah posisi. Tangan dan kukunya penuh dengan goresan, seperti seseorang yang berusaha menggaruk peti dari dalam. Mulut terbuka lebar, matanya tidak tertutup sempurna, dan di pipinya masih ada bekas air mata yang sudah mengering. Salah satu orang tua di desa langsung berlutut gemetar. Innalillahi, dia masih hidup waktu dikubur. Semua orang terdiam. Mereka baru menyadari bahwa mungkin sebelum benar-benar meninggal, Rina masih dalam keadaan koma atau hanya terlihat seperti sudah tidak bernyawa. Namun, karena sudah dianggap meninggal, ia langsung dikuburkan tanpa pemeriksaan lebih lanjut. Sayangnya, saat makam dibuka, Rina benar-benar sudah tidak bernyawa. Apa yang sebenarnya terjadi? Setelah kejadian itu, beberapa orang tua desa mengatakan bahwa dulu ada kepercayaan tentang kematian palsu, di mana seseorang bisa terlihat seperti meninggal, tapi sebenarnya masih hidup. Namun, ada juga yang percaya bahwa Rina mengalami gangguan dari makhluk halus sebelum meninggal. Makhluk halus itu mungkin sengaja membuatnya koma agar terlihat mati, lalu membiarkan matanya tertutup
dan bangun saat sudah berada di dalam peti. Entah mana yang benar, satu hal yang pasti, suara tangisan di kuburan itu tidak terdengar lagi setelah makamnya dibuka. Namun, sampai sekarang, setiap kali seseorang melewati kuburan itu malam-malam, mereka selalu merasa seperti ada yang memperhatikan dari dalam tanah. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini hanya sebuah kesalahan manusia, atau ada sesuatu yang lebih menyeramkan di balik kejadian ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar kalian tidak ketinggalan kisah horor lainnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya dan ingat, pastikan seseorang benar-benar meninggal sebelum dimakamkan.